Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah gadis miskin ini menolong monyet putih yang kelaparan datang ke gubuknya. Tak ada yang menyangka kedatangan monyet ini akan membantu kehidupan gadis miskin ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Hujan belum turun malam itu, tetapi udara sudah terasa lembab dan berat, seolah langit memendam sesuatu yang tak sanggup ia tahan lebih lama. Di sebuah gubuk kecil yang berdiri nyaris menyerah di pinggir hutan, Nunung duduk di ambang pintu dengan lutut terlipat ke dada. Pandangannya kosong, menembus gelap yang pelan-pelan merayap turun bersama senja. Gubuk itu bukanlah tempat yang layak disebut rumah. Papan-papan kayunya telah lapuk dimakan usia. Dindingnya miring di beberapa sisi. Angin yang sedikit lebih kencang saja sudah mampu membuatnya berderit seperti keluhan panjang yang tak pernah selesai. Di dalam, di atas dipan kayu sederhana, Mariyati terbaring dengan selimut tipis menutupi tubuhnya yang kurus. Napasnya berat. Setiap tarikan terdengar seperti perjuangan. Nunung, suara itu lirih, hampir terseret angin. Nunung segera bangkit dan masuk ke dalam. Ia berlutut di samping ibunya. Iya, Mak. Nunung di sini. Mariyati membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tulang pipinya semakin menonjol. Namun di mata tuanya, masih tersimpan kelembutan yang tak pernah hilang. Kamu belum makan dari tadi siang, ya? Nunung tersenyum kecil, walau hatinya mencelos. Sudah, Mak. Tadi Nunung makan singkong rebus. Mariyati tahu itu bohong. Di dapur kecil mereka bahkan tak ada sisa kayu bakar yang cukup untuk merebus apapun. Kamu jangan bohong sama ibu, bisik Mariyati pelan. Ibu ini mungkin sudah tua, tapi ibu masih tahu wajah anaknya sendiri. Nunung menunduk. Tangannya menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Nunung gak lapar, Mak. Nunung cuma takut. Takut apa, Nak? Nunung terdiam. Tenggorokannya terasa tercekat. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab dengan suara. Nunung takut kehilangan Mak. Mariyati tersenyum lemah. Semua yang hidup pasti akan pergi, Nung. Tapi jangan sekarang, Mak, suara Nunung bergetar. Jangan sekarang. Nunung belum bisa bikin Mak bahagia. Air mata mulai mengalir tanpa izin. Nunung menunduk, membiarkan tetesannya jatuh di punggung tangan ibunya. Mariyati mengangkat tangan dengan sisa tenaga dan mengusap rambut anaknya. Bahagia ibu itu sederhana. Melihat kamu tetap kuat, itu sudah cukup. Nunung menggeleng pelan. Kalau ayah masih ada, katanya lirih. Nama itu membuat udara terasa semakin berat. Kenangan tentang lelaki sederhana yang dulu menjadi penopang hidup mereka menyeruak begitu saja. Ayah yang selalu tertawa walau hasil kebun tak seberapa. Ayah yang menjual hasil panen dengan wajah penuh harap. Ayah yang akhirnya tumbang karena sakit yang tak mampu mereka obati. Sejak kepergian ayah, segalanya runtuh perlahan. Kebun kecil warisan keluarga, satu-satunya sumber kehidupan, terpaksa dijual demi biaya pengobatan dan bertahan hidup. Kini, yang tersisa hanya gubuk dan tanah sempit yang tak cukup untuk ditanami apapun. Ibu gak pernah menyesal, Mariyati berkata pelan, seolah tahu isi kepala anaknya. Kebun itu memang harus dijual. Nyawa lebih penting. Tapi tetap saja, sekarang kita nggak punya apa-apa. Mariyati tersenyum samar. Kita punya satu sama lain.
Jawaban itu sederhana. Namun bagi Nunung, kalimat itu justru membuat dadanya semakin sesak. Di luar, angin mulai berhembus lebih kencang. Daun-daun berdesir, ranting beradu. Langit menggeram pelan. Nunung berdiri dan berjalan ke pintu. Ia memandangi langit yang mulai memekat. Sepertinya mau hujan besar, Mak. Mariyati hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, titik-titik pertama jatuh di tanah kering. Lalu semakin deras. Hujan turun tanpa aba-aba, mengguyur atap seng tua yang segera berisik tak karuan. Suara hujan memenuhi ruang kecil itu. Bocor di beberapa sudut mulai meneteskan air ke lantai tanah. Nunung meletakkan ember kecil di bawah tetesan. Ia sudah hafal di mana saja air akan jatuh setiap kali hujan datang. Hujan selalu membawa dua hal baginya, ketenangan dan ketakutan. Ketenangan karena suara hujan menutupi tangisnya. Ketakutan karena ia selalu merasa hujan adalah pertanda sesuatu yang akan hilang. Nunung kembali duduk di dekat pintu. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah tirai hujan. "Ya Tuhan," bisiknya pelan. "Kalau memang ada keajaiban, tolonglah Ibu." Tak ada jawaban selain gemuruh langit. Beberapa saat kemudian, batu keras terdengar dari dalam. Nunung segera berlari menghampiri. Mariyati terbatuk hebat. Tubuhnya terguncang. Nafasnya sesak. "Mak!" Pelan-pelan, Mak tarik napas. Nunung memapah ibunya duduk. Ia menepuk-nepuk punggungnya dengan panik. "Ibu nggak apa-apa?" Mariyati berusaha tersenyum, tapi wajahnya semakin pucat. "Kita harus cari tabib lagi besok," kata Nunung dengan suara bergetar. "Dengan uang apa?" tanya Mariyati lembut. Pertanyaan itu seperti pisau. Nunung terdiam. Ia tahu tak ada lagi yang bisa dijual. Tak ada lagi yang bisa digadaikan. Kalau perlu Nunung kerja apa saja, "Mak." "Nunung akan ke kota." Mariyati menggeleng lemah. "Ibu nggak mau kamu pergi jauh sendirian." "Terus harus bagaimana?" Suara Nunung pecah. Nunung cuma diam saja lihat Mak sakit begini. Hujan semakin deras. Petir menyambar, menerangi ruangan sesaat sebelum kembali gelap. Nunung terduduk. Tangisnya pecah, tak lagi bisa ditahan. "Apa salah kita, Mak?" tanyanya di sela isak. "Kenapa hidup rasanya berat sekali?" Mariyati memandang anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Hidup memang berat, Nak. Tapi bukan berarti Tuhan gak melihat. Kalau Tuhan melihat, kenapa Tuhan diam?" Pertanyaan itu menggantung di antara suara hujan. Mariyati tak segera menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Nunung erat-erat. "Kadang jawaban Tuhan bukan datang dalam bentuk yang kita kira," bisiknya. Nunung terdiam. Ia tak sepenuhnya mengerti, namun ia ingin percaya. Hujan tak juga reda. Malam semakin larut. Angin mengguncang dinding gubuk hingga berderit panjang. Nunung kembali duduk memeluk lututnya di dekat pintu. Matanya sembab, pikirannya kacau. Ia membayangkan esok hari. Mungkin ibunya akan semakin lemah. Mungkin ia benar-benar akan sendirian. Ketakutan itu perlahan merayap seperti bayangan panjang. Lalu, di tengah suara hujan yang menghantam atap, terdengar sesuatu yang berbeda. Bukan suara ranting patah. Bukan suara angin. Suara itu seperti rintihan. Pelan. Lemah. Hampir tenggelam oleh hujan.
Nunung mengangkat kepala. Ia menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Seperti ada sesuatu di luar, memanggil. Nunung berdiri perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ma!" Nunung dengar sesuatu. Mariyati membuka mata dengan susah payah. Apa itu? Seperti ada yang menangis. Petir menyambar lagi, menerangi halaman kecil di depan gubuk. Dalam kilatan cahaya singkat itu, Nunung merasa melihat bayangan kecil di dekat pohon. Lalu gelap kembali. Suara rintihan itu terdengar sekali lagi. Kini lebih jelas. Nunung menelan ludah. Tangannya meraih gagang pintu. Antara takut dan penasaran. Antara curiga dan iba. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Dan di balik tirai hujan malam itu, sesuatu sedang menunggu. Nunung menarik napas panjang. Tangannya perlahan membuka pintu kayu yang berderit panjang. Babak baru hidupnya, mungkin telah dimulai. Hujan turun semakin deras ketika pintu kayu itu terbuka perlahan. Angin basah langsung menerpa wajah Nunung. Rambutnya yang tergerai tipis berkibar tertiup hembusan dingin malam. Ia menyipitkan mata, mencoba menembus derasnya air yang seperti tirai putih di hadapannya. Siapa di luar? Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Tak ada jawaban. Hanya rintihan pelan itu lagi. Nunung melangkah satu langkah keluar. Tanah di depan gubuk sudah berubah menjadi lumpur lembek. Kakinya hampir terpeleset. Petir menyambar. Dalam cahaya yang hanya sepersekian detik itu, ia melihatnya. Sosok kecil berwarna putih, meringkuk di bawah pohon, tubuhnya gemetar hebat. Hatinya berdegup keras. "Itu, binatang," bisiknya. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat karena rasa takut dan dingin yang menggigit. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok itu mengangkat kepala. Sepasang mata hitam besar menatapnya. Seekor monyet. Namun bukan monyet biasa. Bulu tubuhnya putih bersih, kontras dengan gelapnya malam. Meski basah kuyup dan berlumur lumpur, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Bukan liar, bukan buas, melainkan memohon. Nunung terdiam. "Mengapa kau di sini?" gumamnya tanpa sadar. Monyet itu mencoba bangkit, namun tubuhnya limbung. Ia jatuh kembali, mengeluarkan suara lirih. Seolah berkata, "Tolong." Hati Nunung berperang. Bagaimana jika itu binatang liar? Bagaimana jika ia menggigit? Namun di sisi lain, ia melihat tubuh kecil itu menggigil tanpa daya, sama seperti ibunya yang terbaring lemah di dalam. "Ya Tuhan," bisiknya. "Apalagi ini?" Dari dalam gubuk terdengar suara Mariyati yang lemah. "Nunung, kamu di mana?" Nunung menoleh ke belakang. "Ibu, ada monyet di luar. Dia seperti sakit." Mariyati terbatuk pelan. "Jangan terlalu dekat, bisa berbahaya." Nunung menatap kembali makhluk kecil itu. Monyet putih itu mencoba mengangkat tangannya, lalu menjatuhkannya lagi. Nafasnya terdengar berat. Hujan semakin deras. Kalau ia dibiarkan di luar, mungkin ia tak akan bertahan sampai pagi. Nunung menelan ludah. Perlahan, ia melepas selendangnya dan mendekat. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya pelan, entah kepada monyet itu atau kepada dirinya sendiri. Monyet itu tak bergerak. Hanya matanya yang mengikuti gerakan Nunung. Dengan tangan gemetar,
Nunung menyelimuti tubuh kecil itu dengan selendangnya. Ia terkejut saat merasakan betapa dinginnya tubuh makhluk itu. Ya ampun, kamu kedinginan sekali. Dengan sisa keberanian, Nunung mengangkatnya. Tubuhnya ringan. Terlalu ringan. Seperti sudah lama tak makan. Ia berlari kecil masuk ke dalam gubuk, menutup pintu cepat-cepat sebelum angin makin kencang. Mariyati memandang dengan mata terkejut. Kamu membawanya masuk? Nunung mengangguk. Dia akan mati kalau dibiarkan di luar, Mak. Mariyati terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Kamu memang tak pernah tega melihat makhluk menderita. Nunung meletakkan monyet itu di atas tikar dekat tungku kecil yang apinya hampir padam. Ia menambahkan sisa kayu bakar terakhir. Api kecil itu menyala pelan. Cahaya jingga menerangi wajah monyet putih itu. Baru sekarang Nunung bisa melihatnya dengan jelas. Bulu putihnya halus, hampir berkilau dalam cahaya api. Namun tubuhnya kurus. Ada bekas luka tipis di kakinya. Nunung mengambil kain lap tua dan mengeringkan bulunya pelan-pelan. Kamu pasti kelaparan, gumamnya. Ia berjalan ke dapur kecil. Hanya ada sisa singkong mentah seukuran telapak tangan. Itu rencananya untuk besok pagi. Ia memandangnya lama. Lalu tanpa ragu, ia membawanya ke tungku, memanggangnya sebentar. Mariyati memperhatikan dari dipan. Itu makanan terakhir kita, Nung. Nunung tersenyum tipis. Besok bisa cari lagi, Mak. Singkong kecil itu akhirnya matang sederhana. Nunung memotongnya dan meletakkannya di depan monyet putih. Monyet itu mengendus pelan. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan makan perlahan. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Nunung. Entah kenapa, melihat makhluk kecil itu makan dengan lahap membuat hatinya terasa hangat sekaligus perih. Kita sama-sama lapar ya, bisiknya. Mariyati tersenyum lemah. Kadang memberi saat kita kekurangan, justru membuat hati terasa lebih penuh. Hujan masih turun deras. Angin mengguncang dinding gubuk. Tiba-tiba, terima kasih. Suara itu terdengar pelan. Nunung membeku. Mariyati juga terdiam. Nunung menoleh cepat ke arah ibunya. Mak, tadi Mak bicara? Mariyati menggeleng perlahan. Bukan? Suara itu terdengar lagi. Terima kasih. Nunung. Jantung Nunung seperti berhenti berdetak. Pelan-pelan ia menoleh ke arah monyet putih. Makhluk itu kini duduk lebih tegak. Matanya menatap lurus ke arahnya. Bibir kecilnya bergerak. Nunung mundur satu langkah. Apa? Mariyati berusaha bangkit sedikit. Nunung, apa yang terjadi? Monyet putih itu menunduk pelan. Aku tidak berniat menakuti kalian. Suara itu lembut. Dalam. Bukan suara binatang. Nunung merasakan bulu kuduknya berdiri. Kakakmu bisa bicara? Monyet itu mengangguk perlahan. Sudah lama aku mencari manusia berhati tulus. Nunung menelan ludah. Ini mimpi? Pasti ini mimpi. Mariyati menatap makhluk itu dengan mata berkaca-kaca. Siapa kamu sebenarnya? Monyet putih itu terdiam sesaat. Api kecil memantulkan cahaya di bulunya. Aku hanya makhluk yang kehilangan kekuatannya, dan hampir kehilangan hidupnya malam ini. Nunung masih gemetar. Kenapa datang ke sini?
Monyet itu menatapnya dalam-dalam. Karena hanya di tempat ini, aku melihat cahaya. Nunung bingung. Cahaya apa? Di sini cuma ada kemiskinan dan penyakit. Monyet itu tersenyum tipis. Cahaya tidak selalu terlihat oleh mata. Hujan mengguyur semakin keras, seolah dunia di luar tak peduli pada percakapan aneh itu. Mariyati terbatuk pelan. Monyet putih itu menoleh ke arahnya. Ibumu sakit cukup lama. Nunung membeku. Kamu tahu tentang ibu? Aku tahu penderitaan yang lama disimpan dalam hati. Nunung mulai merasa campuran takut dan harap. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya lagi. Monyet putih itu mengangkat wajahnya. Aku bisa mengubah nasibmu, Nunung. Kalimat itu jatuh seperti petir kedua. Nunung terdiam. Hujan, angin, api kecil, semuanya seperti berhenti dalam sekejap. Mengubah nasib, suaranya nyaris tak terdengar. Aku bisa menyembuhkan ibumu. Air mata langsung mengalir di pipi Nunung. Jangan mainkan harapan seperti itu. Aku tidak bercanda. Mariyati memandang makhluk itu dengan tatapan dalam. Setiap keajaiban pasti ada harganya, bisiknya. Monyet putih mengangguk pelan. Benar. Nunung menatapnya dengan campuran takut dan harapan yang hampir menyakitkan. Harga apa? Monyet itu menatap api yang menyala kecil. Aku membutuhkan pertolonganmu terlebih dahulu. Nunung terdiam. Pertolongan? Ia yang tak punya apa-apa, diminta menolong? Apa yang bisa kulakukan? Tanyanya pelan. Monyet putih itu menatapnya dengan sorot mata yang kini tidak lagi lemah. Kau hanya perlu percaya dan berani. Hujan terus mengguyur malam itu. Dan di dalam gubuk reot yang hampir runtuh, sebuah percakapan yang tak masuk akal telah membuka pintu takdir yang tak pernah dibayangkan Nunung sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ini awal keajaiban, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan belum juga reda ketika keheningan menggantung di dalam gubuk kecil itu. Api di tungku menyala pelan, memantulkan cahaya jingga yang bergerak-gerak di dinding papan yang lapuk. Bayangan Nunung, Mariyati, dan monyet putih bergetar di permukaan kayu, seolah ketiganya berada di antara dunia nyata dan sesuatu yang tak terlihat. Nunung masih berdiri kaku. Kau bilang, bisa menyembuhkan ibu? Suaranya gemetar, antara takut dan berharap terlalu besar. Monyet putih duduk lebih tegak sekarang. Tubuhnya memang masih tampak lemah, tetapi matanya tidak lagi redup. Aku tidak pernah mengucapkan janji kosong, katanya lembut. Mariyati memandang makhluk itu dengan tenang, meski napasnya masih berat. Setiap keajaiban datang dengan syarat, ucapnya pelan. Apa yang kau minta dari anakku? Nunung menoleh cepat. Mak, jangan langsung percaya. Mariyati tersenyum tipis. Ibu tidak percaya, tapi ibu juga tidak menutup kemungkinan. Monyet putih mengalihkan pandangannya pada Nunung. Aku kehilangan sesuatu malam ini. Apa? Tanya Nunung cepat. Kekuatanku. Nunung terdiam. Kau terlihat seperti makhluk biasa sekarang, lemah dan hampir mati. Benar, jawab monyet putih tanpa tersinggung. Karena aku memang sedang berada di batas terakhirku. Angin kembali mengguncang dinding gubuk. Hujan seperti belum berniat berhenti. Nunung memeluk dirinya sendiri. Kenapa kau datang ke sini? Kenapa bukan ke tempat lain? Monyet putih menatapnya lama. Karena hanya kau yang akan membuka pintu di tengah hujan.
Kalimat itu menusuk sesuatu di dalam dada Nunung. Apa maksudmu? Aku sudah melewati banyak rumah. Banyak cahaya lampu. Banyak atap yang kokoh. Tapi tak satu pun pintu terbuka. Nunung menunduk. Dan kau yakin aku bisa menolongmu? Aku tidak yakin, jawab monyet putih jujur. Aku berharap. Kejujuran itu justru membuat suasana semakin berat. Mariyati terbatuk lagi. Kali ini lebih keras. Tubuhnya gemetar. Nunung segera berlutut di samping ibunya. Mak, pelan-pelan. Mariyati memegang tangan Nunung erat. Dengarkan dia. Nunung menggeleng. Bagaimana kalau ini tipu daya? Mariyati menatap mata anaknya dalam-dalam. Kau lebih tahu suara hatimu. Nunung menatap kembali monyet putih. Kalau aku menolongmu, apa jaminannya kau menepati janji? Tidak ada jaminan selain kata-kataku. Itu tidak cukup, suara Nunung meninggi tanpa sadar. Kami sudah terlalu sering berharap lalu kecewa. Monyet putih tidak tersinggung. Ia justru menunduk. Aku tidak meminta kepercayaan yang buta. Lalu apa? Hanya keberanian untuk mencoba. Nunung tertawa kecil, pahit. Keberanian? Hidupku sudah penuh ketakutan. Monyet putih mengangkat kepalanya. Ketakutan terbesar manusia bukanlah kehilangan. Nunung terdiam. Lalu apa? Tanyanya pelan. Tidak pernah mencoba menyelamatkan sesuatu yang ia cintai. Kata-kata itu membuat dadanya terasa sesak. Nunung memandang ibunya. Wajah Mariyati semakin pucat dalam cahaya api. Apa yang harus kulakukan? Akhirnya ia bertanya. Monyet putih terdiam sesaat, seolah memastikan keputusan itu sungguh-sungguh. Di tengah hutan ini, ada sesuatu yang mengikatku. Nunung mengernyit. Mengikat? Aku pernah menolong manusia yang salah. Manusia yang salah? Manusia yang serakah. Aku memberi kekuatan untuk keserakahannya, dan sebagai balasan, aku dikutuk. Api berderak pelan. Kutukan itu membuatku kehilangan wujud asliku dan sebagian besar kekuatanku. Nunung mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita aneh. Dan sekarang, kekuatanku tersegel. Untuk membukanya kembali, aku membutuhkan pertolongan manusia yang tulus. Nunung tertawa pelan, hampir tak percaya. Apa kau yakin manusia seperti itu masih ada? Monyet putih menatapnya lembut. Aku sedang berbicara dengan salah satunya. Nunung memalingkan wajahnya cepat, merasa malu sekaligus takut berharap. Jangan memujiku untuk membuatku setuju. Aku tidak memuji. Aku hanya melihat. Mariyati berbisik lemah dari dipannya. Apa yang harus dilakukan anakku? Monyet putih menoleh kepadanya dengan hormat. Ada tempat yang harus ia datangi. Tempat di mana segel kekuatanku terkunci. Nunung langsung menggeleng. Aku tidak bisa meninggalkan ibu dalam keadaan begini. Tanpa itu, lanjut monyet putih pelan, aku tidak akan mampu menyembuhkan beliau. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Hujan semakin keras. Seolah alam ikut menekan keputusan itu. Nunung berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kenapa harus aku? Kenapa bukan kau sendiri yang pergi? Aku tidak bisa, jawab monyet putih lirih. Kutukan itu membuatku tidak dapat melewati batas tertentu. Batas apa?
Batas antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Nunung menelan ludah. Ia bukan orang yang percaya cerita-cerita gaib. Hidupnya terlalu nyata dan terlalu pahit untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Kalau aku gagal, tanyanya akhirnya. Monyet putih menatap api. Aku akan lenyap. Dan ibumu tidak akan sembuh. Kalimat terakhir itu tak perlu diucapkan. Nunung sudah memahaminya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku takut, bisiknya. Aku juga, jawab monyet putih pelan. Nunung terkejut. Kau takut? Aku sudah lama hidup dalam kesendirian dan penyesalan. Tapi malam ini, aku takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menebus kesalahan. Keheningan kembali turun. Hanya suara hujan dan napas berat Mariyati yang terdengar. Mariyati mengangkat tangannya pelan. Nunung, kemarilah. Nunung mendekat dan berlutut. Mariyati memegang wajah anaknya. Sejak kecil, kamu selalu punya hati yang lembut. Itu bukan kelemahan. Mak, ibu mungkin tidak akan lama lagi. Jangan bilang begitu. Dengarkan ibu. Air mata mengalir di wajah tua itu. Kalau ada kesempatan, sekecil apapun, untuk memperjuangkan hidup, jangan takut. Nunung terisak. Kalau aku pergi, dan sesuatu terjadi pada Mak? Mariyati tersenyum lemah. Kematian bukan ditentukan oleh jarak. Kalimat itu seperti pisau yang lembut namun dalam. Nunung menoleh ke arah monyet putih. Berapa lama? Jika kau berani berangkat sebelum fajar, kau akan kembali sebelum matahari tinggi. Nunung memejamkan mata. Sebelum fajar. Artinya beberapa jam lagi. Ia memandang ibunya. Lalu makhluk putih itu. Takdir seolah berdiri di antara mereka. Apa yang harus kulakukan di sana? Suaranya kini lebih tenang, meski masih gemetar. Monyet putih menatapnya dengan sorot yang berbeda. Kau hanya perlu membawa satu hal. Apa? Ketulusanmu. Nunung hampir ingin marah. Itu tidak masuk akal. Justru itu satu-satunya hal yang masuk akal. Api di tungku mulai mengecil. Hujan perlahan mereda, menyisakan suara tetesan di atap. Nunung berdiri. Ia menatap pintu yang tadi ia buka tanpa tahu apa yang menunggunya. Malam ini ia telah membuka pintu bagi makhluk asing. Dan mungkin, ia akan membuka pintu bagi takdir yang jauh lebih besar. Ia menarik napas panjang. Kalau aku setuju, kau harus menepati janji. Aku akan memberikan seluruh sisa kekuatanku. Dan ibu akan sembuh? Jika takdir mengizinkan, ya. Nunung memejamkan mata lagi. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan, berharap, atau menyerah. Namun satu hal ia tahu. Ia tidak sanggup hanya duduk dan menunggu ibunya perlahan hilang. Ia membuka matanya. Aku akan melakukannya. Hening. Monyet putih menunduk hormat. Terima kasih, Nunung. Mariyati menggenggam tangan anaknya erat. Anakku, apapun yang terjadi, ibu bangga padamu. Air mata kembali jatuh. Di luar, hujan benar-benar berhenti. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di dalam gubuk reot itu, sebuah keputusan telah dibuat. Sebuah janji yang mustahil, kini sedang menunggu untuk ditepati.
Malam terasa berbeda setelah keputusan itu diucapkan. Hujan memang telah berhenti, tetapi udara masih menyimpan sisa dinginnya. Kabut tipis mulai turun perlahan, menyelimuti tanah di sekitar gubuk seperti napas panjang yang belum selesai. Nunung duduk bersandar di dinding kayu. Matanya tidak terpejam, meski tubuhnya lelah. Setiap detik terasa lebih berat dari biasanya. Di dekat tungku yang hampir padam, monyet putih duduk diam. Sorot matanya memantulkan cahaya sisa bara, terlihat dalam dan tak lagi selemas sebelumnya. Mariyati tertidur dalam napas yang tersendat-sendat. Nunung memandangi ibunya lama. "Kalau aku pergi, dan Mak tidak bangun lagi," bisiknya pelan. Monyet putih menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Ketakutan selalu datang sebelum keberanian. Nunung menoleh cepat. "Kau tidak menjawab pertanyaanku." Karena tidak ada jawaban pasti. Jawaban itu membuat dada Nunung kembali sesak. "Aku benci ketidakpastian." "Kehidupanmu sudah penuh ketidakpastian," balas monyet putih lembut. "Namun kau masih berdiri." Nunung terdiam. Kata-kata itu benar, tapi tak membuatnya lebih tenang. "Apa sebenarnya yang mengikatmu di hutan itu?" tanyanya. Monyet putih mengangkat wajahnya perlahan. "Segel? Segel? Bertahun-tahun lalu, aku memberi kekuatan pada manusia yang salah. Ia menggunakan kekuatan itu untuk keserakahan dan menyakiti banyak makhluk." Nunung mendengarkan dalam diam. "Sebagai balasan atas kelalaianku, kekuatanku dikunci. Wujudku berubah. Dan aku tak bisa kembali ke bentuk asliku sebelum segel itu dilepaskan." Nunung menelan ludah. "Dan segel itu hanya bisa dilepaskan oleh manusia? Bukan sembarang manusia." Nunung memejamkan mata sebentar. "Manusia yang tulus?" Monyet putih mengangguk pelan. "Manusia yang memberi tanpa menimbang untung rugi." Nunung tersenyum pahit. "Kalau begitu aku hanya bodoh." "Tidak," suara monyet putih tenang namun tegas. "Kebaikan yang tidak dihitung bukan kebodohan. Itu kekuatan." Keheningan kembali turun. Dari luar, suara serangga malam mulai terdengar. Nunung berdiri perlahan. "Di mana tempat itu?" "Tidak jauh dari sini," jawab monyet putih. "Namun jalannya tidak mudah." Nunung menghela napas panjang. "Apa aku harus membawa sesuatu?" Monyet putih menatapnya dalam. "Bawalah sesuatu yang paling berharga bagimu." Nunung mengernyit. "Apa maksudnya?" "Segel itu tidak bisa dibuka hanya dengan kata-kata. Ia terbuka oleh pengorbanan." Nunung membeku. "Pengorbanan apa?" "Hal yang paling kau jaga di hatimu." Nunung mundur selangkah. "Tidak," gumamnya. "Jangan katakan aku harus mengorbankan ibu." Monyet putih segera menggeleng. "Tidak. Bukan nyawa." Nunung terdiam. "Lalu apa?" "Kenangan." Kata itu menggantung berat di udara. Nunung memandang ibunya yang terlelap. Kenangan. Ayahnya. Kebun kecil mereka. Tawa sederhana di masa lalu. Semua itu hanya tersisa di ingatan. "Kenangan apa?" Suaranya kini hampir berbisik. "Apapun yang paling kau takuti untuk kehilangan." Nunung menunduk. Di sudut gubuk, tergantung sebuah kain kecil yang sudah usang. Di dalamnya tersimpan satu-satunya benda peninggalan ayahnya, sebuah kalung kayu sederhana dengan ukiran kasar.
Benda itu tak bernilai bagi orang lain. Namun bagi Nunung, itu adalah potongan terakhir dari masa yang lebih hangat. Ia melangkah mendekat dan mengambilnya. Tangannya gemetar. Kalau aku menyerahkan ini. Monyet putih memandangnya tanpa berkedip. Maka segel itu akan melemah. Nunung memejamkan mata. Dan kalau aku tidak sanggup? Tidak ada paksaan. Kejujuran itu lagi. Tidak ada ancaman. Tidak ada tekanan. Hanya pilihan. Nunung kembali duduk di dekat ibunya. Ia menggenggam tangan Mariyati erat-erat. "Mak," bisiknya. Mariyati perlahan membuka mata. "Kamu belum berangkat?" "Sebentar lagi." Mariyati memandang wajah anaknya lama. "Kamu takut?" Nunung mengangguk pelan. "Aku takut kehilangan Mak." Mariyati tersenyum tipis. "Kalau kamu tidak pergi, kamu juga bisa kehilangan ibu." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam lembut namun pasti. "Apa Mak tidak takut?" "Tentu takut," jawab Mariyati pelan. "Tapi ibu lebih takut melihatmu menyesal karena tidak mencoba." Air mata kembali jatuh di pipi Nunung. "Ayah pasti ingin aku berani, ya?" Mariyati mengangguk. "Ayahmu selalu bilang, hidup bukan tentang menghindari badai, tapi berjalan meski basah." Nunung tersenyum di sela tangis. Ia mencium tangan ibunya lama. "Nunung akan kembali sebelum matahari tinggi." Mariyati mengusap pipi anaknya. "Ibu menunggumu." Keheningan itu terasa sakral. Nunung berdiri. Ia menyelipkan kalung kayu ayahnya ke dalam genggaman. Monyet putih bangkit perlahan. "Kita harus berangkat sebelum fajar." Nunung menatap pintu. Langkah pertama selalu yang paling berat. Ia membuka pintu perlahan. Udara malam menyentuh wajahnya. Kabut tipis menyelimuti halaman. Dunia terasa asing. "Jalan mana?" tanyanya. Monyet putih melangkah keluar lebih dulu. "Ikuti aku." Nunung menoleh sekali lagi ke arah ibunya. Mariyati tersenyum lemah dari dipan. "Pergilah." Nunung mengangguk. Lalu ia melangkah keluar. Tanah masih lembab oleh hujan. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari rasa aman yang tersisa. Mereka berjalan menyusuri tepian hutan. Kabut semakin tebal. "Kenapa tempat ini terasa berbeda?" tanya Nunung pelan. "Karena kau sedang melangkah melewati batas yang tak pernah kau sentuh sebelumnya." Nunung menggenggam kalung kayu itu erat-erat. "Kalau aku gagal?" "Kau tidak gagal karena mencoba." Jawaban itu tidak menghapus rasa takut, namun sedikit menguatkan langkahnya. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinga. Tiba-tiba, monyet putih berhenti. "Kita sudah sampai." Di hadapan mereka hanya ada ruang kosong di antara pepohonan. Tidak ada apa-apa. "Di mana segelnya?" tanya Nunung bingung. Monyet putih menoleh padanya. "Di dalam dirimu." Nunung terdiam. "Apa?" Segel itu terkunci oleh rasa takut manusia. Nunung menatapnya tak mengerti. "Kau harus melepaskan sesuatu dengan tulus, tanpa berharap balasan." Nunung membuka genggaman tangannya. Kalung kayu itu terbaring di telapak tangannya.
Ia menatapnya lama. Wajah ayahnya terlintas. Tawa mereka. Kenangan sederhana yang hangat. Air mata jatuh satu persatu. "Maaf, Yah," bisiknya. Ia berlutut. Tangannya terangkat. Kalau ini memang jalan satu-satunya. Suaranya bergetar. Namun di balik gemetar itu, ada keberanian yang mulai tumbuh. Dan di antara kabut yang diam, sesuatu mulai bergetar halus di udara. Takdir sedang menunggu keputusan terakhirnya. Kabut menggantung tebal di antara pepohonan. Udara terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah setiap helaan napas membawa gema yang tak terdengar oleh telinga biasa. Nunung masih berlutut di tanah lembab. Kalung kayu peninggalan ayahnya tergeletak di telapak tangannya yang terbuka. Benda kecil itu tampak sederhana, bahkan nyaris tak berharga bagi siapapun yang melihatnya. Namun bagi Nunung, itulah sisa dunia yang pernah utuh. "Ayah," bisiknya lirih, suaranya pecah oleh tangis yang tertahan. Ia menutup mata. Hutan di sekelilingnya seperti menunggu. Monyet putih berdiri beberapa langkah di depannya, menatap tanpa memaksa. "Kau masih bisa membatalkan keputusanmu," ucapnya pelan. Nunung menggeleng perlahan. "Kalau aku mundur sekarang, aku akan menyesal seumur hidup." Ia mengangkat kalung itu sedikit lebih tinggi. "Ini satu-satunya kenangan yang tersisa. Kalau aku melepaskannya, seolah aku melepaskan ayah untuk kedua kalinya." Monyet putih menunduk hormat. Kenangan sejati tidak pernah tinggal dalam benda. Nunung membuka matanya. "Lalu di mana?" "Di dalam keberanianmu melanjutkan hidup." Angin tipis berembus melewati pepohonan. Kabut bergerak pelan seperti tirai yang bergeser. Nunung menarik napas panjang. Lalu, dengan tangan gemetar, ia meletakkan kalung kayu itu di tanah di hadapannya. "Kalau ini harga yang harus kubayar, ambillah." Hening. Tak ada suara petir. Tak ada cahaya menyambar. Namun udara tiba-tiba terasa bergetar halus. Tanah di sekitar kalung itu memancarkan sinar tipis, lembut, hampir tak terlihat. Nunung menahan napas. Cahaya itu perlahan menyebar seperti riak air. Kabut berputar pelan. Dan dari dalam cahaya itu, terdengar suara yang bukan berasal dari manapun. Suara berat. Dalam. Bergema. Pengorbanan diterima. Nunung terperanjat. "Apa itu?" bisiknya. Monyet putih tidak tampak terkejut. Segel sedang melemah. Cahaya semakin terang. Kalung kayu itu perlahan terangkat beberapa senti dari tanah, lalu hancur menjadi butiran cahaya yang melayang ke udara. Air mata mengalir di pipi Nunung. "Selamat tinggal," bisiknya pada kenangan yang kini berubah menjadi cahaya. Cahaya itu kemudian mengarah pada tubuh monyet putih. Makhluk itu terangkat sedikit dari tanah. Tubuhnya mulai bersinar lembut. Nunung menutup matanya karena silau. Angin berputar mengelilingi mereka, meski daun-daun di pepohonan tetap diam. Suara berat tadi kembali terdengar, kali ini lebih pelan. Segel pertama terbuka. Cahaya perlahan mereda. Kabut kembali tenang. Nunung membuka mata. Monyet putih kini berdiri tegak. Tubuhnya tidak lagi tampak selemah tadi malam. Bulunya memancarkan kilau lembut seperti diterangi cahaya bulan. Namun wajahnya justru terlihat sendu. "Kau berhasil," katanya pelan. Nunung berdiri perlahan. "Berhasil?" Suaranya masih gemetar.
Kenangan ayahku hilang. Monyet putih mendekat satu langkah. Tidak hilang. Berubah. Nunung menggeleng. Aku bahkan tak lagi punya benda yang bisa kupegang untuk mengingatnya. Kau punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Apa itu? Suaranya hampir marah. Keputusanmu. Nunung terdiam. Air matanya masih jatuh. Kenapa rasanya tetap sakit? Karena setiap pertumbuhan selalu melalui kehilangan. Nunung menunduk. Ia merasa kosong sekaligus lega dalam waktu yang bersamaan. Apakah ini cukup untuk menyembuhkan ibu? Monyet putih menggeleng pelan. Ini baru segel pertama. Nunung menatapnya tajam. Kau bilang satu pengorbanan. Aku berkata pengorbanan akan melemahkan segel. Tapi segel itu tidak hanya satu. Nunung merasa dadanya kembali sesak. Berapa lagi? 2. Nunung terdiam. Kenapa kau tidak mengatakan semuanya sejak awal? Monyet putih tidak menghindari tatapannya. Karena jika kau tahu seluruhnya, mungkin kau tidak akan pernah memulai. Kejujuran itu lagi. Nunung tertawa pahit. Jadi aku harus terus kehilangan? Tidak semua kehilangan adalah luka, jawab monyet putih lembut. Sebagian adalah pembebasan. Nunung memalingkan wajah. Aku lelah dengan kata-kata yang terdengar indah tapi terasa menyakitkan. Monyet putih mendekat. Aku tidak meminta kau menjadi kuat tanpa rasa sakit. Aku hanya memintamu tetap melangkah meski sakit. Nunung terdiam. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Ia menyadari satu hal, makhluk di hadapannya ini bukan sekadar peminta tolong. Ia adalah makhluk yang juga menanggung penyesalan. Kenapa kau begitu ingin menebus kesalahanmu? Tanya Nunung tiba-tiba. Monyet putih terdiam cukup lama sebelum menjawab. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kutukan. Nunung menatapnya. Manusia yang kau tolong dulu, apa yang ia lakukan? Mata monyet putih meredup. Ia menggunakan kekuatan untuk menimbun harta. Ia menyakiti sesamanya. Ia menebang hutan tanpa peduli. Nunung menghela napas. Dan kau merasa bersalah? Aku memberinya kekuatan tanpa melihat hatinya. Nunung perlahan memahami. Kau takut melakukan kesalahan yang sama padaku. Monyet putih mengangguk pelan. Aku tidak akan memberi kekuatan jika hatimu berubah. Nunung tersenyum tipis. Aku bahkan tak tahu apa itu kekuatan. Kekuatan bukan selalu tentang mengubah dunia, jawab monyet putih. Kadang hanya tentang bertahan tanpa menjadi pahit. Keheningan kembali turun. Kabut mulai menipis. Fajar hampir menyingsing. Nunung menoleh ke arah timur yang mulai memucat. Segel kedua? Tanyanya pelan. Monyet putih menatapnya. Segel kedua bukan tentang benda. Lalu? Pilihan? Nunung menatapnya bingung. Pilihan apa? Jika kau meneruskan ini, ada kemungkinan kau harus memilih antara ibumu atau aku. Nunung membeku. Apa maksudmu? Kekuatan yang tersisa dalam diriku tidak cukup untuk menyelamatkan dua jiwa sekaligus. Nunung merasa tanah di bawah kakinya goyah. Tidak, kau berjanji menyembuhkan ibu. Aku akan mencoba. Dan kau? Monyet putih tersenyum samar. Penebusanku mungkin berakhir di sana. Nunung menatapnya lama.
Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Makhluk ini tidak hanya meminta bantuan. Ia sedang berjalan menuju akhir hidupnya sendiri. "Kau tahu itu sejak awal?" tanya Nunung lirih. "Ya." "Dan kau tetap datang?" "Karena menebus kesalahan lebih penting daripada bertahan hidup." Air mata kembali mengalir di wajah Nunung. "Kau bodoh," katanya pelan. Monyet putih tersenyum. "Mungkin." Nunung menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka akan merasakan kedekatan dengan makhluk yang baru dikenalnya 2 malam. Namun dalam penderitaan yang sama, mereka menjadi cermin satu sama lain. "Kalau harus memilih," suara Nunung gemetar, "aku akan memilih ibu." Monyet putih mengangguk tanpa ragu. Itu jawaban yang benar. Nunung menatapnya terkejut. "Kau tidak marah? Jika kau memilihku, berarti hatimu telah berubah." Nunung terdiam. Fajar kini mulai menyibakkan kegelapan. Cahaya tipis menyentuh wajah mereka. "Waktu kita tidak banyak," kata monyet putih pelan. "Segel kedua akan menguji ketulusanmu, bukan keberanianmu." Nunung menarik napas panjang. Ia merasa lebih lelah dari sebelumnya. Namun di balik kelelahan itu, ada tekad yang semakin kuat. "Kalau memang harus memilih nanti," katanya pelan, "aku tidak akan ragu." Monyet putih menatapnya dalam. "Dan itulah yang membuatmu berbeda." Di antara kabut yang mulai hilang, langkah mereka kembali bergerak. Perjalanan belum selesai. Pengorbanan belum berakhir. Dan di dalam hati Nunung, sebuah rahasia mulai tumbuh. Bahwa keajaiban sejati mungkin bukan tentang menyelamatkan satu kehidupan, melainkan tentang belajar melepaskan tanpa kehilangan kemanusiaan. Fajar mulai menyentuh pucuk-pucuk pepohonan ketika mereka berdiri di tengah hutan yang semakin sunyi. Kabut yang tadi tebal kini menipis perlahan, menyisakan udara yang dingin dan jernih. Nunung berdiri dengan tubuh lelah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya ketakutan, melainkan kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. "Segel kedua," ucapnya pelan. "Apa yang harus kulakukan?" Monyet putih menatapnya lama. "Segel kedua bukan tentang benda, bukan tentang kenangan. Lalu, ini tentang pilihan yang akan mengikat takdirmu." Nunung menelan ludah. "Aku sudah bilang. Kalau harus memilih, aku memilih ibu." Monyet putih mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan justru karena itu, segel kedua akan terbuka." Nunung terdiam. Tiba-tiba udara di sekitar mereka kembali bergetar halus. Tanah di bawah kaki Nunung terasa hangat. Dari sela-sela akar pohon besar di hadapan mereka, cahaya lembut muncul seperti denyut jantung yang pelan. "Dekatlah," kata monyet putih. Nunung melangkah maju. Cahaya itu membentuk lingkaran tipis di tanah. Di dalamnya, muncul bayangan samar, wajah Mariyati yang terbaring lemah di dipan. Nunung tercekat. "Mak." Bayangan itu begitu nyata. Napasnya berat. Tubuhnya tak bergerak. "Ini bukan ilusi," ujar monyet putih pelan. "Ini adalah kemungkinan." Nunung menatapnya tajam. "Kemungkinan apa?" "Kemungkinan jika kau terlambat." Dada Nunung terasa seperti diremas. "Tidak, aku harus kembali sekarang." Ia berbalik hendak berlari. Namun cahaya itu membesar, membentuk dinding tipis di sekelilingnya. "Kau belum selesai," suara monyet putih terdengar lebih dalam dari biasanya.
Nunung memukul cahaya itu dengan tangannya. Biarkan aku pergi. Jika kau pergi sekarang, segel tidak akan terbuka sepenuhnya. Dan ibumu tetap tidak akan sembuh. Nunung berhenti. Air mata mengalir deras. Kenapa harus seperti ini? Monyet putih mendekat. Karena keajaiban bukan sekadar keinginan. Ia lahir dari kepastian hati. Nunung terisak. Apalagi yang harus kubuktikan? Monyet putih menatapnya dalam. Kau harus rela kehilangan aku. Nunung membeku. Apa maksudmu? Segel kedua akan terbuka jika kau dengan sadar melepaskan aku, bahkan sebelum ibumu sembuh. Nunung menggeleng. Tidak, aku tidak mengerti. Kau sudah tahu bahwa kekuatanku mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan 2 jiwa. Napas Nunung memburu. Jadi ini tentang memilih lagi? Bukan memilih. Ini tentang menerima konsekuensi. Cahaya di tanah berdenyut lebih kuat. Bayangan Mariyati tampak semakin lemah. Nunung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku sudah kehilangan ayah, aku sudah kehilangan kenangan, apalagi yang harus kulepaskan? Harapan bahwa semuanya bisa utuh kembali. Kalimat itu membuat Nunung terdiam total. Ia perlahan menurunkan tangannya. Aku tidak pernah berharap hidupku utuh lagi, bisiknya. Tapi kau berharap semuanya selamat. Nunung tak menjawab. Ia menatap monyet putih. Makhluk itu kini berdiri lebih tegak, tubuhnya mulai bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak datang untuk diselamatkan, ucapnya lembut. Aku datang untuk menebus kesalahan. Nunung melangkah mendekat. Kalau segel ini terbuka, apa yang terjadi padamu? Monyet putih tersenyum samar. Aku akan mendapatkan kembali wujud asliku, untuk sesaat. Lalu kekuatanku akan habis. Nunung menatapnya dengan mata merah. Dan kau akan lenyap? Ya. Kata itu begitu sederhana. Begitu tenang. Namun menghancurkan. Nunung merasa hatinya terbelah. Ia baru mengenal makhluk ini beberapa hari. Namun dalam waktu singkat, ia telah menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Kau tidak takut mati? Tanyanya lirih. Aku takut hidup tanpa penebusan. Nunung terdiam. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin kau lenyap. Monyet putih menatapnya lembut. Bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang benar. Cahaya di tanah semakin kuat. Bayangan Mariyati kini hampir tak terlihat. Nunung merasakan waktu seperti pasir yang terus jatuh. Ia menarik napas panjang. Kalimat ibunya terngiang di telinga. Jangan takut mencoba menyelamatkan sesuatu yang kau cintai. Nunung memejamkan mata. Lalu ia berlutut di dalam lingkaran cahaya. Kalau memang ini harga yang harus dibayar, suaranya gemetar, aku rela. Monyet putih menunduk. Kau yakin? Nunung membuka matanya. Ia menatap makhluk itu dengan penuh kesedihan dan keikhlasan. Kalau ibuku hidup, itu cukup. Cahaya tiba-tiba meledak lembut, menyelimuti tubuh mereka berdua. Angin berputar cepat. Daun-daun berguguran meski tidak tersentuh. Nunung merasakan panas mengalir dari dadanya menuju tangannya. Air mata yang jatuh dari pipinya berubah menjadi butiran cahaya ketika menyentuh tanah. Monyet putih mengangkat kedua tangannya. Tubuhnya kini bersinar terang,
jauh lebih terang dari sebelumnya. Bulu putihnya berubah menjadi cahaya murni. Wujudnya perlahan memanjang, berubah bentuk menjadi sosok yang lebih tinggi dan agung, bukan lagi sekadar monyet kecil. Nunung menatap dengan napas tercekat. "Kau?" "Aku pernah menjadi penjaga keseimbangan," suaranya kini bergema, lembut namun kuat. Cahaya semakin membesar. "Dan kau telah membebaskanku." Nunung menangis. "Apa kita masih punya waktu?" "Sedikit." Cahaya itu perlahan mengecil, terfokus pada tubuh Nunung. "Pegang tanganku," kata sosok bercahaya itu. Nunung mengulurkan tangannya. Saat kulitnya menyentuh cahaya itu, ia merasakan kehangatan luar biasa, bukan panas yang menyakitkan, melainkan hangat seperti pelukan yang lama hilang. "Kembalilah," suara itu berbisik. Dalam sekejap, hutan lenyap dari pandangannya. Ia berdiri di dalam gubuk. Mariyati terbaring, napasnya nyaris tak terdengar. Tubuhnya dingin. Nunung berlari dan memeluk ibunya. "Ma!" Nunung kembali. Air mata mengalir deras. Di belakangnya, cahaya putih muncul perlahan. Sosok bercahaya itu berdiri di dekat dipan. "Inilah akhirku," suaranya kini lembut dan melemah. Nunung menoleh. "Terima kasih," bisiknya sambil menangis. Cahaya itu mendekat pada Mariyati. Ia meletakkan tangannya di atas dada perempuan tua itu. Cahaya menyebar perlahan. Napas Mariyati yang tadi lemah mulai terdengar lebih dalam. Wajahnya yang pucat perlahan memerah. Nunung menahan napas. "Ma." Mariyati mengerang pelan. Matanya terbuka sedikit. "Nunung?" Nunung menangis terseduh. "Ibu?" Cahaya di belakangnya mulai meredup. Nunung menoleh cepat. Sosok itu kini kembali mengecil, menjadi monyet putih seperti semula, namun tubuhnya transparan. "Janji, telah kutepati," ucapnya pelan. Nunung merangkak mendekat. "Jangan pergi." Monyet putih tersenyum. "Tidak ada yang benar-benar pergi." Tubuhnya mulai memudar menjadi butiran cahaya kecil. Nunung mengulurkan tangan, namun hanya merasakan udara hangat. Butiran cahaya itu terangkat perlahan, lalu menghilang. Keheningan memenuhi gubuk. Hanya suara napas Mariyati yang kini terdengar normal. Nunung terduduk lemas di lantai. Ia kehilangan lagi. Namun kali ini, kehilangan itu menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Ia memandang ibunya yang kini bernapas tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa sendirian. Cahaya terakhir itu lenyap seperti embusan napas yang tak sempat ditahan. Gubuk kembali sunyi. Tak ada lagi kilau putih. Tak ada lagi sosok kecil yang duduk di dekat tungku. Hanya Nunung yang terduduk di lantai tanah dengan tubuh gemetar, dan Mariyati yang kini terbaring dengan napas yang mulai teratur. Untuk beberapa detik, Nunung bahkan tidak berani bergerak. "Mak," bisiknya pelan. Mariyati menarik napas panjang. Tidak lagi tersengal. Tidak lagi patah-patah. Dadanya naik turun dengan ritme yang tenang. Nunung merangkak mendekat. Ia menyentuh dahi ibunya. Hangat. Tidak sedingin tadi. Air mata langsung mengalir deras. "Mak!" Mak dengar suara Nunung. Kelopak mata Mariyati bergetar. Perlahan, terbuka. Pandangan itu masih samar, tetapi hidup. "Nunung," suaranya lemah,
namun tidak lagi serak oleh sesak. Nunung terseduh dan memeluk ibunya erat. "Ibu, ibu bangun." Mariyati mengerutkan keningnya sedikit. "Apa yang terjadi?" Tubuh ibu terasa ringan. Nunung tidak bisa langsung menjawab. Dadanya dipenuhi rasa haru dan kehilangan yang datang bersamaan. "Ibu istirahat saja. Jangan banyak bicara." Mariyati mengangkat tangannya pelan dan menyentuh pipi anaknya. "Kamu menangis." Nunung tertawa kecil di sela tangis. "Karena ibu masih di sini." Mariyati menatapnya lebih jelas sekarang. Wajahnya memang masih lemah, tetapi tidak lagi pucat seperti kertas kosong. "Tubuh ibu tidak sesakit tadi malam," katanya pelan, seolah heran. Nunung menggenggam tangan ibunya. "Mak, coba tarik napas dalam." Mariyati menuruti. Tarikan napasnya panjang dan stabil. Tidak ada batuk. Tidak ada rasa sesak yang memaksanya berhenti. Mariyati terdiam beberapa saat. "Ini," bisiknya. "Ini seperti mimpi." Nunung menggeleng cepat. "Bukan mimpi, Mak." Mariyati memandang sekeliling gubuk. "Di mana tamu kecil kita?" Pertanyaan itu membuat jantung Nunung terasa seperti diremas lagi. Ia menunduk. "Dia sudah pergi." Mariyati menatap wajah anaknya dalam-dalam. "Pergi?" Nunung mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Mariyati mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Ada sesuatu dalam sorot mata Nunung yang telah berubah. Ada kesedihan yang tidak hanya tentang rasa takut, tetapi tentang kehilangan yang telah diterima. "Ia berkorban?" tanya Mariyati pelan. Nunung tak mampu menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Keheningan turun di antara mereka. Namun kali ini, sunyi itu tidak terasa menakutkan. Mariyati perlahan bangkit dari dipan. Nunung terkejut. "Mak, jangan dulu. Aku ingin mencoba berdiri." Dengan bantuan Nunung, Mariyati duduk tegak. Tubuhnya memang masih kurus, tetapi tak lagi gemetar. Ia menurunkan kakinya ke lantai tanah. Lalu berdiri. Nunung menahan napas. Mariyati berdiri tanpa terhuyung. Tidak sempurna. Tidak kuat sepenuhnya. Tetapi nyata. "Aku bisa berdiri," bisiknya, air mata menggenang di matanya sendiri. Nunung tak lagi mampu menahan tangisnya. Ia memeluk ibunya erat. "Mak sembuh. Mak sembuh." Mariyati memeluk balik anaknya. "Ini keajaiban." Nunung memejamkan mata. Bukan cuma keajaiban, tapi pengorbanan. Mariyati mengusap rambut anaknya perlahan. Setiap kehidupan yang diselamatkan, selalu dibayar dengan cinta. Nunung menatap wajah ibunya. "Mak tidak marah? Aku melibatkan sesuatu yang tak kita mengerti?" Mariyati tersenyum lembut. "Ibu melihat ketulusan di matamu. Itu sudah cukup." Cahaya matahari mulai masuk melalui celah-celah papan kayu. Untuk pertama kalinya, sinar itu terasa hangat dan bukan sekadar terang. Nunung berdiri dan membuka pintu. Udara pagi menyambutnya. Langit cerah. Tanah masih basah oleh sisa hujan semalam. Ia melangkah keluar perlahan. Ada rasa kosong di dadanya. Ia memandang ke arah hutan. Sunyi. Tak ada jejak cahaya. Tak ada bayangan putih.
Namun entah mengapa, ia merasa tidak benar-benar ditinggalkan. Mariyati berdiri di ambang pintu. "Kamu mencarinya?" Nunung mengangguk pelan. Rasanya aneh, cepat sekali semuanya berubah. Mariyati menatap hutan dengan mata teduh. Beberapa makhluk datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengubah. Nunung terdiam. Angin pagi berembus pelan, menggerakkan dedaunan. Tiba-tiba, sesuatu melayang turun perlahan dari udara. Nunung mengangkat tangan. Sebuah bulu putih kecil jatuh tepat di telapak tangannya. Ia membeku. Bulu itu halus, bersih, dan memancarkan kilau lembut ketika terkena sinar matahari. Mariyati mendekat. "Itu?" Nunung tersenyum di sela air mata. Dia tidak benar-benar pergi. Bulu itu terasa hangat, seperti sisa pelukan terakhir. Nunung menggenggamnya erat. "Terima kasih," bisiknya ke arah hutan. Di dalam hatinya, ia menyadari satu hal. Monyet putih tidak hanya menyembuhkan ibunya. Ia menyembuhkan sesuatu dalam dirinya. Rasa takut yang dulu membelenggu kini terasa lebih ringan. Ia telah kehilangan. Namun ia juga telah belajar melepaskan. Mariyati memegang tangan anaknya. "Apa yang kamu pelajari dari semua ini?" Nunung menatap langit yang kini biru cerah. Bahwa keajaiban tidak datang pada orang yang hanya berharap, tapi pada mereka yang berani memberi. Mariyati tersenyum bangga. "Dan kamu sudah membuktikannya." Nunung mengangguk. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah itu benar-benar akhir? Ataukah pengorbanan itu akan meninggalkan jejak lain? Angin berembus lagi. Bulu putih di tangannya berkilau sejenak, lalu berubah menjadi butiran cahaya kecil sebelum menghilang perlahan. Nunung terdiam. Ia tidak sedih kali ini. Ia tersenyum. Karena ia tahu, beberapa keajaiban memang tidak tinggal lama. Tetapi dampaknya, menetap selamanya. Dan di gubuk kecil di pinggir hutan itu, kehidupan yang hampir padam kini menyala kembali. Tanpa harta, tanpa kemewahan, namun penuh makna. Pagi-pagi berikutnya terasa berbeda. Udara masih sama. Tanah masih lembab. Gubuk itu tetap reot dengan papan-papan lapuk yang berderit jika tertiup angin. Namun ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Ada tawa. Sudah lama sekali Nunung tidak mendengar suara itu keluar dari bibir ibunya. Mariyati sedang duduk di dekat pintu, menjemur kain tipis yang baru saja ia cuci sendiri. Tangannya memang masih kurus, tetapi tidak lagi gemetar seperti dulu. Nunung berdiri memandangi ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Mak, jangan terlalu capek." Mariyati tersenyum lembut. Ibu cuma mencuci 2 helai kain. Dulu ibu bisa mencuci 1 bak penuh. Nunung tertawa kecil. "Dulu itu sebelum sakit, Mak." Mariyati menatap anaknya penuh arti. "Dan sekarang ibu tidak sakit lagi." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Nunung, terdengar seperti doa yang menjadi nyata. Ia masih sulit percaya semuanya terjadi begitu cepat. Namun keajaiban selalu meninggalkan ujian. Dan ujian itu datang tanpa aba-aba. Siang itu, Nunung kembali dari hutan membawa beberapa umbi liar. Ia belum terbiasa melihat ibunya berjalan tanpa terhuyung. Tiba-tiba ia mendapati Mariyati berdiri lebih lama dari biasanya, menyapu lantai tanah dengan gerakan perlahan. "Mak, duduk dulu, nanti kambuh."
Mariyati tertawa kecil. Kamu seperti ibu-ibu cerewet. Nunung menghela napas. Aku cuma takut. Mariyati terdiam. Apa yang kamu takutkan? Nunung menunduk. Takut ini cuma sementara. Takut keajaiban itu diambil kembali. Mariyati menatapnya dengan mata yang jauh lebih hidup dari sebelumnya. Nunung, dengarkan ibu. Nunung mendongak. Keajaiban bukan barang pinjaman. Ia adalah buah dari ketulusan. Nunung menggigit bibirnya. Tapi, dia pergi, Mak. Mariyati tahu siapa yang dimaksud tanpa perlu disebut. Perginya bukan berarti hilangnya berkah. Nunung tak menjawab. Ia masih sering terbangun di malam hari, merasa kehilangan. Kadang ia mengira melihat kilatan putih di sudut matanya, tetapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Dan sore itu, ketakutannya kembali diuji. Mariyati tiba-tiba terbatuk. Bukan batuk keras seperti dulu, tetapi cukup untuk membuat Nunung membeku. Mak. Mariyati menutup mulutnya. Tidak apa-apa. Namun Nunung sudah pucat. Mak, jangan bohong. Mariyati duduk pelan. Ini cuma batuk biasa. Nunung langsung berlutut di hadapannya. Jangan bilang biasa. Dulu juga mulai dari biasa. Mariyati menahan kedua bahu anaknya. Nunung. Suaranya tegas, tetapi lembut. Kamu hidup dalam ketakutan sekarang. Nunung menatapnya dengan mata yang hampir panik. Aku tidak sanggup kehilangan ibu lagi. Mariyati mengusap pipinya. Dan ibu tidak ingin kamu hidup dalam bayangan kehilangan. Nunung terdiam. Apakah kamu percaya pada pengorbanan makhluk kecil itu? Nunung mengangguk pelan. Kalau kamu percaya, maka percayalah juga pada hasilnya. Nunung memejamkan mata. Ia sadar. Sejak keajaiban itu terjadi, bukan hanya ibunya yang sembuh. Ia sendiri yang kini diuji. Bukan dengan kemiskinan. Bukan dengan penyakit. Tetapi dengan rasa takut kehilangan yang belum benar-benar ia lepaskan. Malam turun perlahan. Langit tidak hujan. Namun angin berembus lebih kencang dari biasanya. Nunung duduk sendirian di luar gubuk, memeluk lututnya. Pandangannya menembus gelap hutan. Kenapa aku masih takut? Bisiknya. Tiba-tiba angin berdesir lebih kuat. Daun-daun bergetar. Dan di antara bayang-bayang pepohonan, ia melihat sesuatu. Kilatan putih. Hanya sepersekian detik. Nunung berdiri. Apakah itu kamu? Sunyi. Namun hatinya terasa hangat. Bukan seperti panggilan. Lebih seperti pengingat. Ia teringat kata-kata monyet putih saat terakhir kali berbicara. Ketulusanmu adalah kekuatan yang tak kamu sadari. Nunung menunduk. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada keajaiban sebagai sesuatu yang datang dari luar. Padahal mungkin keajaiban juga tumbuh dari dalam. Ia masuk kembali ke gubuk. Mariyati sudah berbaring. Mak, panggilnya pelan. Mariyati membuka mata. Ya? Nunung duduk di sampingnya. Aku ingin belajar percaya tanpa rasa takut. Mariyati tersenyum. Itu pelajaran paling sulit dalam hidup. Nunung menggenggam tangan ibunya. Tapi aku akan mencoba. Mariyati mengangguk. Ibu akan selalu mendukungmu.
Tapi kamu harus berdiri dengan keyakinanmu sendiri. Nunung tersenyum tipis. Aku tidak ingin hanya menunggu mukjizat lagi. Lalu, aku ingin menciptakan perubahan sendiri. Mariyati menatapnya bangga. Sekarang kamu benar-benar sudah tumbuh. Nunung terdiam. Ia sadar sesuatu. Monyet putih memang menyembuhkan ibunya. Namun ia juga sedang membentuk jiwa Nunung. Dan mungkin, inilah kelanjutan dari janjinya. Beberapa hari berlalu. Mariyati tidak pernah lagi batuk berat. Tubuhnya semakin kuat. Nunung mulai membantu ibunya menanam kembali bibit kecil di tanah dekat gubuk. Tidak luas. Tidak mewah. Tapi cukup untuk harapan baru. Sambil menanam, Nunung berkata pelan, "Mak, kalau suatu hari dia kembali, apa yang harus aku lakukan?" Mariyati tersenyum. "Berterima kasih. Tapi jangan lagi bergantung." Nunung mengangguk. Ia kini mengerti. Keajaiban bukan untuk membuat manusia bergantung pada makhluk lain. Keajaiban datang untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur. Angin sore berembus lembut. Di kejauhan, terdengar suara samar seperti tawa kecil yang terbawa angin. Nunung berhenti sejenak. Ia tersenyum. "Terima kasih," bisiknya tanpa suara. Kali ini, tidak ada air mata. Hanya rasa damai. Karena ia tahu, pengorbanan itu tidak sia-sia. Dan ujian setelah keajaiban, adalah cara Tuhan memastikan bahwa hati manusia benar-benar matang sebelum menerima berkah sepenuhnya. Gubuk itu masih sederhana. Hidup mereka masih bersahaja. Namun kini tidak lagi dihuni ketakutan. Hanya keyakinan. Dan itu jauh lebih berharga dari segala harta. Musim berganti perlahan. Tanah di sekitar gubuk yang dulu keras dan kering kini mulai ditumbuhi tanaman kecil hasil kerja tangan Nunung dan Mariyati. Tidak banyak. Tidak luas. Namun cukup membuat halaman depan terlihat hidup. Mariyati berdiri lebih tegak sekarang. Wajahnya tidak lagi pucat. Meski usia tetap terukir jelas di kulitnya, ada cahaya baru dalam sorot matanya. Nunung sering memandang ibunya diam-diam. Seolah ia masih memastikan bahwa semua itu nyata. "Kenapa kamu sering melihat ibu seperti itu?" tanya Mariyati suatu pagi sambil merapikan selendangnya. Nunung tersenyum canggung. "Takut kalau ibu tiba-tiba menghilang." Mariyati terkekeh pelan. "Kamu masih saja hidup dalam bayang-bayang ketakutan." Nunung menunduk. "Maaf, Mak." Mariyati mendekat dan mengangkat dagunya lembut. Bersyukur itu bukan berarti takut kehilangan. Bersyukur berarti percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu mampu menghadapinya. Nunung terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Namun sore itu, sesuatu yang tak terduga kembali mengguncang hatinya. Langit berubah kelabu tanpa hujan. Angin berembus tidak biasa, tidak kencang, tetapi membawa hawa yang membuat bulu kuduk meremang. Nunung sedang menyiram tanaman kecilnya ketika tiba-tiba ia mendengar suara ranting patah dari arah hutan. Ia membeku. Perlahan, ia menoleh. Di antara pepohonan yang remang, tampak bayangan putih bergerak cepat. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena rindu. "Apakah itu kamu?" bisiknya lirih. Bayangan itu berhenti, lalu melangkah keluar dari gelap. Sosok kecil dengan bulu putih bersih berdiri tak jauh darinya.
Mata hitamnya yang dalam menatap Nunung tanpa berkedip. Napas Nunung tercekat. Monyet putih. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti malam terakhir mereka berbicara. Nunung berjalan mendekat perlahan. Kamu kembali? Monyet putih tidak langsung menjawab. Angin berdesir lembut, menggerakkan bulunya. Aku tidak pernah benar-benar pergi, jawabnya akhirnya. Suara itu masih sama. Lembut, tetapi mengandung gema yang tidak biasa. Air mata langsung menggenang di mata Nunung. Aku pikir, kamu sudah lenyap. Pengorbanan bukanlah akhir. Ia hanya mengubah wujud. Nunung mengerutkan kening. Maksudmu? Monyet putih menatap halaman kecil yang ditanami bibit. Kamu telah menggunakan kesempatan yang kuberikan. Kamu tidak lagi hanya menunggu mukjizat. Nunung menunduk. Aku masih sering takut. Itu wajar. Tetapi kamu tidak lagi membiarkan rasa takut menguasaimu. Nunung mendekat satu langkah lagi. Kamu kembali untuk apa? Hening sejenak. Monyet putih menatap ke arah gubuk, tempat Mariyati sedang beristirahat. Aku datang untuk melihat apakah janjiku benar-benar terpenuhi. Nunung langsung menjawab tegas. Ibu sembuh. Benar-benar sembuh. Monyet putih mengangguk pelan. Aku tahu. Nunung terdiam. Lalu, monyet putih menatapnya dalam. Aku datang untuk janji yang lain. Nunung terkejut. Janji apa? Sosok itu melangkah lebih dekat. Janji bahwa hidupmu tidak akan lagi ditentukan oleh rasa takut atau kemiskinan. Nunung menahan napas. Aku tidak meminta kekayaan. Aku tahu. Lalu apa yang akan terjadi? Monyet putih mengangkat tangannya kecilnya. Keberanianmu akan diuji lagi. Nunung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ujian seperti apa? Pilihan? Pilihan? Monyet putih mengangguk. Setiap manusia yang disentuh keajaiban akan dihadapkan pada pilihan. Tetap hidup sederhana dengan damai, atau menerima kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Nunung memandangnya bingung. Aku tidak mengerti. Monyet putih tersenyum samar. Besok pagi, seseorang akan datang ke tempat ini. Nunung membeku. Seseorang? Ia membawa kesempatan. Tapi juga risiko. Nunung menelan ludah. Kenapa kamu memberitahuku? Karena kamu harus memilih dengan hatimu sendiri. Bukan karena takut. Bukan karena ingin balas budi. Nunung terdiam lama. Angin berhenti. Dunia terasa sunyi. Apakah ini bagian dari takdirmu? Tanya Nunung pelan. Tidak. Ini bagian dari takdirmu. Nunung menggigit bibirnya. Dan jika aku salah memilih? Monyet putih menatapnya dengan tatapan hangat. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya salah, jika diambil dengan niat yang bersih. Nunung merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Kamu akan tetap ada, jika aku butuh? Sosok putih itu tersenyum lembut. Aku selalu ada dalam keberanianmu. Air mata kembali jatuh di pipi Nunung. Kenapa kamu begitu baik padaku? Monyet putih terdiam sejenak. Karena kebaikanmu lebih dulu menyelamatkanku. Hening. Lalu perlahan, tubuh kecil itu mulai memudar. Besok pagi, bisiknya sebelum menghilang.
Nunung berdiri sendirian. Namun kali ini, tidak ada rasa kehilangan. Hanya rasa tegang menunggu. Malam itu Nunung hampir tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat Mariyati. "Mak, kalau ada kesempatan besar datang, tapi kita harus mengambil risiko. Apa yang harus kita lakukan?" Mariyati membuka mata perlahan. "Kamu sudah melihat sesuatu, bukan?" Nunung terdiam, lalu mengangguk. Ia kembali. Mariyati tersenyum lembut. "Apa yang ia katakan?" "Besok akan ada seseorang datang." Mariyati tidak tampak terkejut. "Hidup memang seperti itu. Setelah kamu siap, kesempatan akan datang." Nunung menatap ibunya. "Tapi aku takut salah memilih." Mariyati menggenggam tangannya. "Yang penting bukan hasilnya, tapi alasanmu memilih." Nunung memejamkan mata. Ia sadar. Ujian belum selesai. Keajaiban bukan akhir perjalanan. Ia hanya pintu menuju tanggung jawab yang lebih besar. Dan kini, di ambang fajar yang belum tiba, Nunung berdiri di antara dua dunia. Dunia yang sudah ia kenal. Dan dunia yang akan mengetuk pintunya esok pagi. Ia menarik napas panjang. "Aku akan memilih dengan hati." Di luar, angin malam berdesir lembut. Seakan mengiyakan. Fajar datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan Nunung saja yang membuat waktu terasa berjalan berbeda. Sejak subuh ia sudah terjaga. Duduk di depan pintu gubuk, menatap jalan kecil yang mengarah ke hutan dan ke dunia luar yang jarang mereka sentuh. Udara dingin menusuk kulit, tetapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada rasa dingin itu. Mariyati keluar perlahan dari dalam. "Kamu belum tidur lagi?" tanyanya lembut. Nunung tersenyum tipis. "Sedikit." Mariyati duduk di sampingnya. "Hari ini kamu menunggu sesuatu." Nunung mengangguk. Ia bilang akan ada seseorang datang. Mariyati tidak bertanya siapa ia. Mereka tidak lagi memerlukan penjelasan panjang. "Apapun yang datang," ucap Mariyati tenang, "kita hadapi bersama." Nunung menggenggam tangan ibunya. Ia tidak lagi gemetar seperti dulu. Tapi ada ketegangan yang wajar di dalam dadanya. Matahari mulai naik. Dan benar saja. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki berjalan menyusuri jalan kecil menuju gubuk mereka. Langkahnya mantap. Pakaiannya rapi meski sederhana. Di bahunya tergantung tas kain besar. Nunung berdiri. Mariyati ikut berdiri di sampingnya. Lelaki itu berhenti beberapa langkah dari mereka. "Permisi," sapanya sopan. Nunung menunduk hormat. "Ada yang bisa kami bantu?" Lelaki itu memandang halaman kecil yang ditanami sayur-sayuran. "Apakah ini kebun kalian?" "Ya." "Kecil saja," jawab Nunung. Lelaki itu tersenyum. "Namaku Surya. Aku sedang mencari orang yang mampu mengelola lahan di desa seberang. Aku mendengar tentang kebun kecil yang tumbuh subur di tanah yang dulu kering." Nunung terdiam. Mariyati menoleh pelan ke arah anaknya. "Desa seberang?" ulang Nunung. Surya mengangguk. "Ada lahan yang sudah lama terbengkalai. Pemiliknya ingin seseorang yang jujur dan rajin untuk mengurusnya. Jika berhasil, hasilnya bisa dibagi. Bahkan mungkin lahan itu bisa menjadi milik pengelolanya." Nunung merasakan jantungnya berdetak cepat. Inikah yang dimaksud monyet putih? Kesempatan.
"Kenapa memilih kami?" tanya Mariyati. Surya tersenyum kecil. Karena orang-orang berkata, pemilik kebun kecil ini tidak pernah menyerah meski hidup sulit. Dan ia menanam bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati. Nunung menelan ludah. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Jika menerima tawaran itu, mereka harus meninggalkan gubuk ini. Meninggalkan tempat yang menjadi saksi penderitaan, doa, dan keajaiban. Jika menolak, mereka tetap hidup sederhana, tetapi mungkin kehilangan kesempatan besar. Surya menunggu dengan sabar. "Kami tidak butuh jawaban sekarang," katanya. "Aku akan kembali besok pagi." Ia lalu berpamitan dan pergi. Sunyi kembali menyelimuti halaman kecil itu. Mariyati duduk perlahan. Nunung tetap berdiri, memandangi jalan yang baru saja dilewati lelaki itu. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Mariyati. Nunung menarik napas panjang. "Aku takut." Mariyati tersenyum lembut. "Takut gagal?" Nunung menggeleng. "Takut kehilangan tempat ini." Mariyati memandang gubuk itu dengan mata yang penuh kenangan. "Tempat ini memang saksi hidup kita. Tapi bukan tempat yang memberi kita kekuatan." Nunung menoleh. "Kekuatan itu ada di dalam dirimu," lanjut Mariyati. "Bukan di papan kayu yang lapuk." Nunung terdiam. Angin berdesir lembut. Dan untuk sesaat, ia melihat kilatan putih di antara pepohonan. Tidak jelas, namun cukup untuk membuat hatinya hangat. Seolah ada suara yang berbisik, "Pilihlah dengan berani." Nunung memejamkan mata. Ia teringat malam ketika ia memeluk monyet putih yang lemas. Ia tidak berpikir panjang saat itu. Ia hanya menolong. Bukan karena imbalan. Bukan karena janji. Tapi karena hatinya tidak tega. Kini ia sadar. Pilihan ini pun sama. Jika ia menerima tawaran itu, bukan karena ingin kaya, tetapi karena ingin berkembang. Bukan karena takut miskin, tetapi karena ingin membuktikan bahwa ia mampu. Nunung membuka mata. "Aku ingin menerima tawaran itu." Mariyati menatapnya. "Yakin?" Nunung mengangguk. "Bukan karena janji keajaiban, tapi karena aku ingin mencoba." Mariyati tersenyum bangga. "Kalau begitu, kita bersiap." Malam itu terasa damai. Tidak ada kegelisahan seperti malam-malam sebelumnya. Nunung duduk di luar gubuk. "Terima kasih," bisiknya ke arah hutan. Angin berembus lembut. Dan kali ini, ia tidak melihat bayangan putih. Ia tidak membutuhkannya lagi. Karena ia tahu, keajaiban terbesar bukanlah kesembuhan. Bukan pula kesempatan. Tetapi keberanian untuk melangkah tanpa bergantung pada keajaiban. Keesokan paginya, Surya kembali. Nunung menyambutnya dengan tatapan mantap. "Kami menerima tawaran itu." Surya tersenyum lebar. "Kalian tidak akan menyesal." Mariyati memegang tangan anaknya erat. Saat mereka berjalan meninggalkan gubuk kecil itu, Nunung sempat menoleh sekali. Tidak dengan kesedihan, tetapi dengan rasa terima kasih. Gubuk itu telah mengajarkannya arti kehilangan. Monyet putih telah mengajarkannya arti pengorbanan. Dan hidup telah mengajarkannya arti pilihan. Beberapa langkah kemudian, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun beterbangan.
Dan untuk sesaat, di antara cahaya matahari pagi, tampak sosok putih kecil berdiri jauh di tepi hutan. Tersenyum, lalu menghilang menjadi cahaya. Nunung tidak melihatnya. Namun hatinya terasa ringan. Seolah sesuatu dalam dirinya berkata, "Sekarang kamu benar-benar siap." Dan begitulah. Gadis miskin bernama Nunung tidak lagi dikenal sebagai gadis yang menunggu keajaiban. Ia dikenal sebagai perempuan yang berani menciptakan masa depannya sendiri. Sementara di hutan yang sunyi, kisah tentang monyet putih menjadi legenda kecil. Tentang makhluk yang datang bukan untuk dipuja, tetapi untuk mengingatkan manusia bahwa kebaikan yang tulus selalu menemukan jalannya kembali.